350 tahun lamanya Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda sudah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu. Tidak ada kesempatan untuk berunding memahami keadaan bangsa. Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan, pemerintah Hindia Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah. Salah satunya Gedung Stovia yang ada di Batavia. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menempuh pendidikan, sehingga lahirlah pelajar-pelajar bahkan mahasiswa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Buah dari pemikiran itu, Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai-partai baru seperti Sarekat Dagang Islam yang menjadi Sarekat Islam pimpinan Cokro Aminoto, Partai Politik Indonesia Partij oleh R.M. Suwardi, Cipto Mangunkusumo, dan Daus Dekker, Trikoro Darmo yang diprakarsai oleh Satiman Karya Sanjoyo yang kemudian berubah nama menjadi Tiong Java. Dari timur lahir Ambon, Celebes, Sekarukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga tidak ketinggalan membuat pergerakan. Pengaruh perhimpunan Indonesia di negeri Belanda terhadap pergerakan kebangsaan di tanah air ternyata sangat besar, terutama melalui majalahnya yang bernama Indonesia Merdeka. Keren. Waalaikumsalam. Iya, Kak, Keren dari Pemuda Indonesia. Ya, terima kasih ya. Oke. Ini ada berita hangat dari Belanda. Ini sangat bagus. Kita harus segera ada pergerakan menuju Indonesia Merdeka. Bagaimana menurutmu kalau saya mengadakan pertemuan guna membahas ini? Saya setuju. Baiklah, saya akan mengurus pertemuan kali ini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di tempat kami. Kali ini saya mengumpulkan perwakilan setiap organisasi pemuda yang ada guna membahas tentang masa depan bangsa ini. Di dalamnya menunjukkan bahwa ada pergerakan persatuan yang harus menjadi motivasi kita juga. Kita harus ada perubahan untuk menjadikan bangsa ini lebih baik lagi. Benar sekali, persatuan itulah yang akan menjadi senjata kita melawan pemerintahan Belanda. Mereka tahu kelemahan kita adalah pecah Belanda, kita akan dalam kelompok kecil yang lemah. Setelah kita tahu bahwa persatuan adalah senjata, lantas bagaimana cara kita untuk kita harus menyamakan visi dan misi guna mencapai cita-cita bersama. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah pelaksanaan Kongres Pemuda yang di dalamnya kita akan membahas tentang persatuan pemuda yang didasari cita-cita bersama yang nantinya akan menjadi satu wadah organisasi kepemudaan. Baiklah, mari kita bentuk panitia untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait tentang Kongres Pemuda ini. Panitia harus ada beberapa susunan, yaitu ketua panitia, wakil ketua, sekretaris bendahara, dan pembantu panitia. Alangkah lebih baik jika ketua panitia adalah saudara Muhammad Tabrani, dikarenakan saudara Tabrani adalah orang pertama yang menggagas Kongres Sumpah Pemuda ini. Dengan dasar dipastikan saudara Muhammad Tabrani mempunyai pemikiran yang lebih kuat tentang pelaksanaannya. Saya usul saudara Sunarso, wakil ketua panitia Kongres ini. Saya siap menjadi wakil ketua panitia. Alhamdulillah, terima kasih saudara-saudara sudah mempercayakan tanggung jawab ini kepada saya. Untuk panitia yang sudah terbentuk, saya mohon kerjasamanya.
Semoga yang kita cita-citakan bersama segera tercapai. Amin. Baiklah, saya rasa untuk pertemuan pertama ini saya akhiri sampai di sini saja. Untuk pertemuan selanjutnya kita koordinasikan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Untuk hadirin, izinkan saya menyampaikan rumusan saya yaitu sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia memiliki bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saya setuju dengan rumusan Anda untuk bait pertama dan kedua. Namun bait ketiga saya tidak setuju karena yang pertama dan kedua sudah menggunakan istilah Indonesia. Kenapa? Yang ketiga tidak digunakan istilah yang sama. Apa tidak sebaiknya bait ketiga itu berbunyi ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saya masih keberatan atas usul perubahan itu. Baiklah, kalau perubahan masih belum bisa diterima, Kongres harus tetap tutup dengan jadwal kegiatan yang sudah disusun. Walaupun begitu, saya sampaikan bahwa Kongres pertama ini sungguh telah berhasil dan dapat menjadi titik tolak di Kongres Pemuda berikutnya pada tahun-tahun yang akan datang. Kongres Pemuda Indonesia pertama merupakan bentuk keberatan tekad angkatan muda dalam merintis terwujudnya persatuan bangsa Indonesia. Tetaplah bersatu untuk menjadi Indonesia merdeka. Saya ingin sekali mengadakan Kongres Pemuda yang kedua untuk melanjutkan visi dari Kongres pertama yang belum juga tercapai sampai saat ini. Apakah Anda sudah pernah memikirkan ini sebelumnya? Jika dilihat dari terlaksananya Kongres Pemuda pertama, memang harus ada Kongres Pemuda kedua karena ada beberapa yang belum mencapai kesepakatan. Selain itu, untuk peserta yang datang juga belum memenuhi target. Ada beberapa yang harus kita perhatikan lagi sebagai evaluasi dari pelaksanaan Kongres Pemuda pertama. Pelaksanaan Kongres Pemuda juga turut kita apresiasi karena pelaksanaan sudah memberi dobrakan untuk persatuan Indonesia. Ya, benar sekali. Sebelum kita evaluasi, mari kita memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Tabrani dan kawan-kawannya. Itu juga membuat saya untuk berhasrat melanjutkan kegiatan Kongres Pemuda kedua nanti. Baiklah, saya mohon bantuan pada kalian untuk membicarakan ini lebih dalam supaya kita dapat melaksanakan secara maksimal dan mencapai tujuan bersama. Baiklah, saya yakin kawan-kawan juga mempunyai pikiran hal yang sama. Langkah selanjutnya mari kita bentuk panitia Kongres kedua. Sebelum membentuk panitia, alangkah baik kita menghubungi terlebih dahulu kepada tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh. Menurutmu siapa yang pantas? Juniaryo dan Sunarto. Beliau adalah tokoh yang pernah bergabung dalam organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia di Belanda. Lebih tepatnya adalah Perhimpunan Indonesia. Baiklah, saya akan menghubungi Sunaryo dan Sunarto. Selain mereka berdua, saya akan menghubungi Sumarto yang pernah menjadi wakil panitia dalam Kongres pertama. Assalamualaikum Sunaryo. Ini saya Sugondo Joyo Puspito. Bisakah kamu datang ke sini dengan membawa kedua temanmu, Sumarto dan Sunarto? Baiklah, saya tunggu di sini segera. Alhamdulillah, semakin baik. Saya membawa kabar baik untukmu dan kawan-kawan yang ada di sana, terutama Anda dengan Sunarto. Saya dan kawan-kawan di sini mempunyai hasrat untuk mengadakan Kongres Pemuda yang kedua. Saya menghubungi kalian dalam rangka mempercayakan Anda dengan Sunarto
dan beberapa kawan-kawan di sana untuk menjadi penasihat hukum dalam Kongres Pemuda yang kedua. Hari ini sudah saya sering bicarakan dengan Sunarto, dan hari ini sangat kami dukung jika kawan-kawan yang ada di Indonesia ingin mengadakan Kongres Pemuda kedua. Jika kami yang ada di sini sangat dibutuhkan, kami selalu siap demi persatuan Indonesia dan merdeka. Apapun akan kami lakukan demi itu. Baik, terima kasih banyak. Jika kawan-kawan di sana merespon dengan baik akan hal ini, untuk selanjutnya akan kami hubungi lagi bagaimana perkembangannya. Baik, terima kasih. Semoga yang kita harapkan selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir pada pertemuan kali ini. Kehadiran organisasi pemuda yang ada adalah sebuah tombak untuk melaksanakan sebuah persatuan dan kesatuan. Pertemuan ini bukan berarti tanpa ada latar belakang masalah. Seperti yang tercantum dalam undangan, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hasrat mengadakan Kongres Pemuda yang kedua, yang akan menjadi tonggak persatuan dan kesatuan nasional dan menuju Indonesia merdeka, yang sering kita dengar mengaum di seluruh penjuru Indonesia. Untuk selanjutnya, saya memohon kepada hadirin, waktu dan tempat dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Baiklah, sebelumnya saya mohon kepada hadirin untuk menyebutkan nama dan nama organisasi yang dilakukan. Saya Sugondo Jaya Puspito, perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar di seluruh Indonesia. Saya Sukoma Said, perwakilan dari Jakarta. Saya Rodiani di sini mewakili pemuda kaum Betawi. Saya Ahmad Syahid. Saya Lena, perwakilan Jakarta. Saya Senduk, perwakilan organisasi Jakarta. Saya Kodo Simpino, mewakili organisasi Pemuda Indonesia. Saya Johan, perwakilan dari organisasi Jalur Islami Bali. Saya Muhammad Yakin, mewakili dari Join Sumatera Bon. Terima kasih kawan-kawan sudah tercatat telah hadir dari 9 organisasi yang akan membawa persatuan dan kesatuan nasional. Saya usulkan untuk pembahasan pertama kali ini kita membentuk sebuah panitia Kongres kedua. Baiklah, untuk panitia kita sesuaikan dengan organisasi yang ada. Dan saya menyusun beberapa komponen kepanitiaan diantaranya ketua, sekretaris, bendahara, pembantu 1 sampai dengan 5, dan penasehat yang berasal dari Perhimpunan Indonesia di negeri Janda. Karena saya mempunyai hasrat yang sangat besar, saya meminta izin dan saya siap untuk menjadi Kongres kedua nanti. Saya siap menjadi wakil ketua panitia. Saya siap menjadi sekretaris. Saya siap menjadi Baiklah, secara berturut-turut saya tunjuk dari pembantu 1 sampai dengan 5. Johan, Koco Sungkono, Sunduk, Rimina, dan Rohyani. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Untuk penasihat sudah kami siapkan yaitu Sunaryo, Sartono, Nafis, dan Arnold Munur. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Alhamdulillah kita telah diberi kesempatan untuk berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua ini. Dengan semangat pemuda saya ucapkan selamat datang di Gedung Persatuan Pemuda Katolik, Jakarta. Sesuai dengan kedatangan para hadirin yang saya sangat berlimpah izinkan saya untuk menyebut semua organisasi yang hadir pada Kongres Pemuda kedua ini. Telah hadir perwakilan dari Himpunan Pelajar Indonesia atau PPPI, Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Islam dan Bon, Pemuda Indonesia, Jong Cirebes, Jong Ambon, dan Pemuda kaum Betawi. Terima kasih sudah mendelegasikan perwakilan sebagai panitia Kongres Pemuda kedua ini sehingga terlaksana. Selain organisasi ini juga ada beberapa organisasi yang telah hadir dan juga menjadi salah satu faktor banyaknya berdirinya organisasi kepemudaan.
Di antaranya adalah Budi Utomo, Sekar Hukum, Partai Serikat Islam dan Persatuan Antar Bangsa Indonesia serta pemerintah Hindia Belanda juga telah hadir dalam pembukaan Kongres kedua Pemuda. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua ini, Saudara Sukondo Jaya Puspito, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Sebelum saya menyampaikan hal tersebut, saya mengucapkan terima kasih sudah mempercayakan kepada saya untuk menjadi Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua ini. Terima kasih panitia yang sudah berusaha keras untuk mewujudkan Kongres Pemuda kedua ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya pada hadirin yang menunjukkan peningkatan yang sangat besar dari Kongres Pemuda pertama tahun 1926. Ini menunjukkan bahwa pemuda-pemudi peduli akan kesatuan dan persatuan yang senantiasa akan selalu kita bangun demi Indonesia merdeka. Pada Kongres Pemuda pertama tahun 1926 belum mencapai kata sepakat akan hal pada rumusan. Maka dari itu tidak ada kata ragu, kita laksanakan Kongres Pemuda kedua ini dan kita akan mencapai tujuan bersama demi kesatuan dan persatuan Indonesia. Kongres Pemuda kedua ini akan dilaksanakan pada hari ini dan akan ditutup besok tanggal 28 Oktober tahun 1928. Ada beberapa acara dalam kongres kali ini, yaitu yang pertama, setelah acara pembukaan ini adalah ceramah tentang persatuan dan kesatuan kebangsaan Indonesia yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Kedua, ceramah tentang pendidikan dan kebangsaan Indonesia oleh Nona Purnowamulan, S. Mangkunasakoro, dan Ki Hajar Dewantoro. Ketiga, ceramah tentang penggerakan Pandu Indonesia oleh Ki Gamelan. Dan keempat, ceramah tentang pergerakan pemuda dan persatuan Indonesia oleh Sunario. Baiklah, itu adalah acara sebelum pada kegiatan ini penyampaian hasil putusan. Dengan penyampaian ini untuk Kongres Pemuda kedua ini dengan resmi saya buka. Merdeka! 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 Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda Indonesia. Memutuskan pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diputuskan hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia untuk memakainya. Saya kembalikan kepada Muhammad Yamin. Baiklah, sebelum kita mengakhiri Kongres Pemuda kedua ini, marilah kita mengucapkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia.